wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosalina, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas mengenai komunikasi massa yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang khalayak atau massa yang berhubungan dengan salah satu teori komunikasi massa, yakni teori sosial kognitif atau kognitif sosial teori. Baiklah, sebelumnya kita ketahui dahulu apa itu komunikasi massa. Nah, kita mulai dari definisi yang umum dari John Robert Bittner. Bittner mengungkapkan bahwa pesan yang disampaikan melalui media ke massa yang banyak. Selain itu, ada lagi definisi yang diungkapkan oleh Bapak Jalaluddin Rahmat, yang dimana mengungkapkan bahwa komunikasi yang dituju kepada massa dengan menggunakan media elektronik, khususnya televisi. Jalaluddin Rahmat mengungkapkan khususnya televisi dalam hal ini. Kenapa? Karena pada zaman itu, tahun 1991, satu-satunya media yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyampaikan pesan ke masyarakat luas yakni televisi. Di saat ini televisi masih digunakan, tetapi ada media yang jauh lebih efektif menyampaikan pesan kepada masyarakat luas, yakni sosial media. Nah, tadi kita udah sebut beberapa definisi dari John Robert Bittner dan Jalaluddin Rahmat tentang apa itu komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan media massa yang terlembaga bersifat satu arah kepada komunikan. Jadi, selama pesan itu disampaikan kepada masyarakat luas dengan menggunakan media, dan itulah komunikasi massa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas apa itu teori sosial kognitif. Jadi, teori sosial kognitif atau kognitif sosial teori adalah teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori ini fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan cara mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini tergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang kita lihat, kemudian mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori ini adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Teori kognitif sosial terdiri di atas berbagai asumsi dasar, yaitu yang pertama, karakteristik menakjubkan dari manusia, yaitu fleksibilitas untuk mempelajari beragam perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua, melalui resiprok triadik yang terdiri atas perilaku, lingkungan, dan faktor-faktor kepribadian manusia memiliki kapasitas untuk mengatur kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, manusia mengatur hubungan mereka melalui faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu mencakup lingkungan fisik dan sosial, sedangkan faktor internal mencakup pengamatan diri, penilaian, dan reaksi diri. Berikut saya akan menampilkan cuplikan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat tentang khalayak atau massa yang berhubungan dengan salah satu teori komunikasi massa, yaitu teori sosial kognitif.
usahawan berjaya. Berjaya dunia harian lagi bagus. Betul, Bibi? Nah, dari tayangan video singkat tersebut dapat kita lihat bahwa saat menonton, khalayak cenderung memberikan reaksi berupa ekspresi dari bentuk ekspresi yang datar, senyum hingga tertawa saat mengamati tayangan Upin Ipin di layar laptopnya. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.